Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitriani Maturosidah dengan NIM 43020200066. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Wakaf semester 5. Oke. Berbicara mengenai Badan Wakaf Indonesia, tentu saja yang pertama kali kita pikirkan yakni sejarahnya. Bagaimana sih sejarah dari Badan Wakaf Indonesia? Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa wakaf itu pertama kali muncul atau hadir itu di tanah Masjid Kuba, kemudian di Masjid Nabawi. Kemudian untuk Badan Wakaf Indonesia sendiri itu sudah ada penjelasannya pada landasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang sejarah Badan Wakaf Indonesia. Kemudian bagaimana sih posisi dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri? Jadi posisi BWI ini memiliki dua posisi. Yang pertama yakni sebagai konsumtif dan yang kedua yakni sebagai produktif. Kemudian apa sih peran dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri? Jadi peran dari BWI bisa juga mengenai tugas BWI, kemudian fungsi BWI, dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri udah diatur dalam pasal 49 ayat 1 di tahun 2004. Kemudian berbicara mengenai BWI atau Badan Wakaf Indonesia, pastinya nggak bakalan jauh-jauh nih dari lembaga pengelolaan wakaf. Perlu kita ketahui apa sih lembaga pengelolaan wakaf itu? Jadi lembaga pengelolaan wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap maupun aset wakaf tunai secara beroperasi yang skalanya itu nasional. Nah, itu disebut lembaga pengelolaan wakaf atau LPW. Kemudian tadi udah berbicara nih mengenai posisi Badan Wakaf Indonesia. Lalu bagaimana dengan posisi lembaga pengelolaan wakaf itu sendiri? Jadi wakaf ini berperan dalam menunjang proses pembangunan secara menyeluruh. Jadi enggak kok cuma sebagian-sebagian. Jadi pengelolaan wakaf di sini itu secara menyeluruh. Kemudian hal ini baik dalam pengelolaan sumber daya manusianya maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang ada. Jadi selain ekonomi yang dikembangkan, selain manusianya, kemudian ekonominya, peran dari lembaga pengelolaan wakaf di sini juga untuk mengembangkan dari segi sosialnya. Kemudian yang terakhir yakni bagaimana sih model dari pembiayaan wakaf itu sendiri? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, jadi model pembiayaan wakaf itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni secara tradisional. Selain secara tradisional, yakni yang kedua secara institusional. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait Badan Wakaf Indonesia dan juga lembaga pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya
akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.